Dari 130 doa isi buku ini, kita sudah membahas sampai 15 ya, doa. Dan insya Allah kita akan masuk sore ini, semoga Allah berkahi doa ke-16. Dan ke-16 sampai beberapa doa ke depan kita membahas tentang doa-doa sholat. Mulai dari doa iftitah sampai doa sebelum salam. Dan kita akan lihat insya Allah pada kesempatan ini doa iftitah. Baik, ada ragam doa iftitah, pembukaan dalam sholat yang mungkin tidak semua muslim mengetahuinya. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan bedah coba setiap doa-doa ini ya. Dengan tujuan Anda bisa memvariasikan. Salah satu hikmah kata sebagian ulama tentang masalah variasinya doa ini ya, dan ragamnya juga ya, bacaan-bacaan yang dianjurkan dari zikir dalam syariat kita agar seseorang muslim terbiasa melatih hafalannya. Dan ini satu hal yang sangat baik. Dengan memvariasikan ini maka secara otomatis hafalan kita terbiasa ya untuk menghafal yang banyak. Dan akhirnya juga kita juga bisa memvariasikan bacaan-bacaan dalam sholat kita sehingga kejenuhan tanda kutip di sini bisa terobati ya. Nah kalau satu model saja terus maka kemungkinan akan ada kejenuhan tanda kutip ya tentunya. Terbatas sekali kejenuhan ini pada sebagian orang, maka insya Allah akan hilang dengan ragam bacaan tersebut. Dan juga dianjurkan agar bacaan-bacaan seperti ini usahakan setiap kita menghafalnya dan mengamalkan walaupun ada yang rutin kita baca. Misalnya di antara doa iftitah, dari 5-6 doa iftitah ada satu doa yang rutin kita baca. Tidak masalah. Tapi yang lainnya usahakan kita pernah baca walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa beberapa kali sangat baik. Ya. Juga ada salah satu jenis sholat yang butuh panjang sekali bacaan. Seperti misalnya sholat istisqa, minta turun hujan. Ya. Maaf, sholat khusyuf dan khusuf. Ya, sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah itu, sholat gerhana matahari itu butuh sesuatu yang panjang. Jadi dianjurkan membaca surah yang panjang. Setelah iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah yang panjang. Sepanjang imam yang mampu membacanya. Kemudian setelah itu dia ruku lama seperti lamanya dia berdiri. Jadi kalau misalnya dia baca 100 ayat dari Al-Quran, berarti rukunya juga selama seperti 100 ayat itu, belum ditambah dengan Al-Fatihah dan iftitahnya. Kemudian dia bangun lagi, lalu dia lanjut lagi baca surah lain, lalu dia ruku yang kedua. Jadi sholat gerhana ini 2 kali ruku. Seperti umumnya sholat biasa, tapi rukunya ditambah 1 kali lagi. Jadi 2 kali. Dia ruku pertama, baca 2 ruku. Dengan ragamnya nanti kita pelajari insya Allah. Kalau Anda cuma punya satu jenis doa ruku, maka akan itu saja yang terulang. Tapi dengan ragam ini Anda bisa membaca ya berulang-ulang, berbeda-beda. Dan itu ragamnya membantu kita untuk memperlama juga ruku kita misalnya. Juga begitu juga dengan iftitah yang akan kita pelajari insya Allah. Kemudian kita bangun dari ruku yang pertama, lalu kita baca lagi surah sepanjang, lebih pendek dari yang pertama. Misalnya tadi 100 ayat, sekarang 90 atau 80 ayat. Kemudian baru kita ruku yang kedua, kemudian baru kita sholat seperti biasa. Di rakaat kedua juga sama. Nah sholat ini membutuhkan sesuatu yang panjang. Bagaimana orang dianjurkan membaca ragam iftitah, kemudian membaca surah panjang atau ragam surah, ya, beberapa surah. Misalnya dari 100 ayat yang kita ingin baca di sholat istisqa itu misalnya, di sholat gerhana, khusuf dan kusuf itu, gerhana matahari dan gerhana bulan, maka Anda bisa membaca ragam ini untuk memperlama ya. Sholat memang dianjurkan diperlamakan sampai menjelang gerhana itu hilang. Seperti itu kurang lebih. Baik, kita akan coba baca sekarang doa iftitah yang pertama diangkat oleh beliau dan ini diriwayatkan oleh Bukhari di jilid 1 halaman 181 dan Muslim jilid 1 halaman 419. Tepatnya ada di halaman 31 sama 32 ya. Doa ini sudah umum dihafal oleh kaum muslimin karena saya temukan juga, saya masih ingat waktu masih SD di Indonesia pun doa ini yang ada di buku pendidikan agama ya. Allahu alam sekarang apakah masih sama, tapi ini yang pernah diajarkan. Ya. Yang bunyinya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bits-thalji wal ma'i wal barad. Yang artinya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku atau dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini kita baca terjemahan dulu, nanti kita akan masuk ke makna yang lebih dalam dan mutiara yang bisa kita ambil dari doa yang mulia diajarkan oleh Nabi SAW ini. Kemudian, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunakka thawbul abidu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma gsilni min khatayaya bil ma'i wal thalji wal barat. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air, dan juga embun. Kita coba mengambil mutiara daripada hadis ini. Teman-teman, ini bukan cuma sekedar doa yang diucapkan begitu saja, tapi punya kandungan makna yang luar biasa. Yang seharusnya setiap muslim renungin. Sayang kalau Anda sekian tahun sholat, Anda baca iftitah, tapi Anda tidak tahu artinya. Itu kan sayang sekali. Seharusnya tidak seperti itu tentunya. Ya. Potongan pertama kita bisa bagi menjadi 3 potongan doa ini. Potongan pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Kita ambil potongan akhir doa ini, antara timur dan barat, jauhnya. Ya. Umumnya orang menjadikan ini sebagai tolok ukur jarak yang sangat jauh antara timur dan barat. Terbit matahari, terbenam matahari, itu kan jaraknya jauh. Ya. Maka ini diibaratkan dengan sesuatu yang sangat jauh. Bahkan untuk menjangkaunya sangat jauh. Indonesia saja kalau kita bicara dari timurnya ke baratnya, itu bisa sekian belas jam kita kalau menggunakan pesawat. Ya. Sangat jauh. Saya pernah take off dari Makassar atau dari Jakarta itu hari. Dari Surabaya juga pernah. Ke Irian. Cukup jauh. Padahal masih satu lokasi. Mungkin teman-teman di Amerika tidak asing dengan itu. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Cukup jauh. Di Australia, wilayah-wilayah yang besar. Di Rusia. Ya, kadang-kadang antara kota ke kota yang lain bisa 6 jam pakai pesawat. 8 jam, ada yang 10 jam. Karena jauhnya jaraknya. Ya. Dan jauh jarak ini digambarkan dengan susahnya orang untuk menjangkaunya dan seterusnya. Intinya teman-teman sekalian, ini digunakan dalam potongan doa ini, tapi bukan masalah menjauhkan jarak tempat tinggal kita. Dikatakan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku. Apa maknanya? Supaya jangan aku melakukannya. Jangan aku memikirkannya. Jangan aku mengulanginya. Jangan aku mengajarkannya. Ya. Mencontohkannya. Masuk dalam maknanya semua. Ya Allah, jauhkan aku. Sehingga tidak ada fikiranku untuk melakukan dosa itu. Atau mengulanginya. Tidak ada fikiranku untuk mengajarkan pada orang lain. Tidak ada fikiranku ya untuk mengulang-ulanginya. Ya. Dan seterusnya. Ini masuk dalam makna. Dan tentu teman-teman sekalian, doa ini mulia sekali. Karena dengan kita minta agar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita. Sehingga kita membenci dosa itu. Tidak menyukainya. Maka pada saat itulah rahmat dan berkah Allah akan datang kepada kita. Bagi Anda yang belum khusyuk dalam sholat. Anda masih malas melakukan jenis-jenis ibadah. Malas bersedekah, malas sholat duha, sholat malam, baca Quran, zikir, malas menjenguk orang sakit, malas semuanya. Maka kata kuncinya teman-teman sekalian sederhana. Ada dosa yang mengganjal. Ada dosa yang mengganjal. Maka yang tadi, kalau mengikuti acara kita tadi sekitar jam 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat dan 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Timur ya, terutama di Makassar, kita sudah membahas tema namanya taubat. Dan bagaimana kita sudah menjelaskan panjang lebar kalau taubat itu akan sangat luar biasa memberikan manfaat pada seseorang. Kelapangan jiwa, pembersihan dosa, terbukanya rezeki. Dan Anda bisa cukupkan baca surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12 tentang manfaat kita selamat dari dosa. Dan di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana kita memohon kepada Sang Pencipta Allah agar kita sendiri dijauhkan dari dosa-dosa kita. Apapun dosa yang pernah kita lakukan atau yang belum kita lakukan tapi mungkin bisa terbuka buat kita. Kita minta di setiap sholat kita baik wajib atau sunnah agar dijauhkan antara dosa-dosa tersebut sehingga tidak berpikir, tadi saya bilang. Tidak ada keinginan ya, untuk melakukan atau mengulangi. Tidak ada keinginan untuk mengajarkan pada orang lain. Bahkan kita bisa sampai pada puncak membenci kemaksiatan itu.
Itu makna daripada Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur sama barat. Nah, ini potongan doa yang mulia tentunya ya. Renungi maknanya teman-teman, supaya kita pada saat membaca itu semangat karena tahu artinya ya. Kemudian potongan yang kedua, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunakkat thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari semua kesalahan atau dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya noda dari baju putih. Jadi Anda lihat kalau baju-baju lain ada nodanya, apalagi kalau warna-warna gelap mudah untuk dikelabui, dicoba ditutupin ya, sehingga tidak kelihatan, atau mungkin mirip-mirip warnanya, kayak Anda punya baju hitam, baju biru ya, dan apalah, mungkin kalau ada noda-noda tidak terlalu kelihatan. Beda dengan kalau baju putih, langsung nampak nodanya, warna apapun nampak kan gitu. Nampak, subhanallah, walaupun noda itu warna putih pun di baju putih masih bisa kelihatan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada baju putih tadinya bernoda, kemudian bisa dibersihkan dengan bahan-bahan tertentu, sehingga menjadi putih bersih kembali, maka kita minta seperti itu. Perhatikan permintaannya agung sekali. Ya, kita mengatakan, Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku, sebagaimana dibersihkannya baju, noda dari baju yang putih. Sampai bersih, sampai nggak kelihatan lagi. Artinya apa? Jangan lagi ada bekasnya. Jangan lagi saya ingat. Jangan saya kepengen. Ya. Jangan saya ulangi. Karena dengan dibersihkan bekas, maka tidak ada lagi. Makanya teman-teman, kalau Anda sudah taubat nasuha, misal Anda pernah nonton cuplikan film, kurang baik ya, terus kemudian Anda taubat nasuha. Biasanya, kita jadi lupa cuplikan itu. Sudah nggak ingat gitu. Kuasa Allah SWT dalam jalan waktu, Allah SWT bersihkan itu, bekas-bekasnya. Mudah-mudahan saja ya, kita berharap teman-teman yang sudah bertaubat ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau terus masih ada kebayang-bayang, makanya jadi mengganggu kita. Bahkan dalam sholat kita mengingat cuplikan film itu. Kita lagi baca Quran terbayang itu dan seterusnya. Bahkan aktornya ini segala macam kita kebayang. Itu masalah yang berat dalam masalah ibadah kita. Karena akan mengganggu sekali ibadah. Akan sangat mengganggu ibadah. Maka di sini kita minta yunaqqa. Ya. Jadi seperti kalau ada kotoran itu dikerok, gosok dengan kuat sampai bersih. Sehingga nggak ada lagi keinginan kita untuk mengulangi dosa tersebut. Dan itu puncak kebahagiaan. Kalau seseorang tidak mengulangi lagi dosanya. Potongan ketiga, Allahumma ghsilni min khataya bil-thalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan salju, air, dan embun. Maksudnya, apapun dari salah satu dari tiga ini yang aku gunakan untuk bersuci, wudu kah, mandi kah, kalau mungkin di musim dingin, di salju, ya, itu bisa menjadi penyebab bersihnya dosa-dosa. Karena memang kalau orang wudu, kan berguguran dosa-dosanya sebagaimana banyak dalam hadis yang sahih masalah itu ya. Itu juga air secara umum dan juga embun. Semua ini ya, kalau digunakan untuk bersuci, maka jadikan sebagai pembersihan dosa-dosa. Dan ini makna doa iftitah yang pertama. Jadi kita membuka sholat kita dengan permohonan maaf dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa iftitah yang lain, dan ini doa iftitah yang saya lihat terpendek ya. Ya mungkin juga masih jarang orang menghafalnya. Alangkah baiknya kalau Anda menghafalnya, dan semoga Allah mudahkan kita menghafal dan mengamalkan insya Allah. Yaitu yang diriwayatkan oleh 4 penyusun kitab sunan. Sunan Nabi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Dan ini lafadznya Tirmidzi. Itu juga dinukil oleh Ibnu Majah. Lafadz ini ya. Bunyinya, Nabi SAW mengajarkan doa iftitahnya, Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Kalau kita, di buku ini 2 baris ya, sebenarnya kalau kita tulis di buku tulis kita itu cuma 1 baris, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu, wa tabarakasmuk,
dan maha berkah namamu, wa ta'ala jadduk dan maha tinggi kebesaranmu, wa la ilaha ghairuk dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Ini juga kita bisa bagi 4 doa ini, insya Allah dalam menjelaskan dan mengorek mutiaranya. Potongan pertama, subhanakallahumma wa bihamdik. Atau kita bagi menjadi 3 bagian, bukan 4, 3 bagian. Artinya doa pertama kita bagi juga menjadi 3 bagian juga ya. 3 bagian ini subhanakallahumma wa bihamdik, ini potongan pertama. Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Jadi salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha suci. Maksudnya maha suci dari segala kekurangan. Segala kekurangan tidak ada pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Kalau kita manusia masih punya kekurangan. Ada bau badan, ada umur tua, ada penyakit. Ya. Ada segala macam yang bisa menjadi kekurangan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sempurna. Maka kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala di awal solat kita dengan mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Artinya semua puji-pujian yang baik aku sampaikan kepadamu. Ini mirip kalau kita mau tutup kafaratul majlis ya, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah ya, dan segala puji-pujian untukmu. Nah, mirip seperti itu. Ya maaf, ini berarti memang 4 bagian doanya, bukan 3. Saya ralat kembali. Saya tadi bilang 4, kemudian saya bilang 3. Sekarang ternyata saya lihat lagi ada 4 memang potongannya. Itu tadi potongan pertama, subhanakallahumma bihamdik. Allah maha suci dari segala kekurangan. Kita memuji Allah. Potongan kedua, wa tabarakasmuk, dan maha berkah namamu. Berkah artinya cukup, kurang lebih. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau tidak ada makanan yang diletakkan ya, tidak ada makanan yang diletakkan kecuali untuk 2 orang, kecuali cukup untuk yang ketiga. Karena Allah berkahi. Gak ada yang diletakkan untuk 3 orang kecuali Allah cukupkan 4. Tidak ada yang diletakkan 4 kecuali Allah cukupkan 5. Terus begitu. Keberkahan. Kita kalau salam, assalamualaikum. Semoga keselamatan selalu datang kepadamu. Warahmatullah, dan rahmat Allah karunianya. Wabarakatuh, dan semoga cukup. Rahmat itu, rezeki itu cukup. Itu berkah namanya. Allah maha berkah. Dengan namanya Allah kita gunakan sudah cukup untuk segalanya. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, maka berdoalah memanggil Allah dengan itu. Potongan ketiga, wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kebesaranmu. Maha tinggi kebesaranmu. Dan ini juga punya makna tersendiri. Kalau Anda melihat, sesekali teman-teman bisa, tapi saya yakin ini tidak asing. Karena kita pelajari dalam ilmu pengetahuan alam ya, di sekolah kita di Indonesia, di SD, di SMP, di SMA. Dipelajari, dan saya pernah membuka-buka buku anak saya juga. Ya, karena saya sempat pelajari di SD dulu ya, saya ingatnya di SD. Kalau jenjang setelahnya memang Allah SWT sudah mudahkan saya menempuh di tempat lain ya pada saat itu. Sehingga kami lebih banyak belajar agama, tapi saya lihat tidak asing. Di buku anak-anak pun saya pada saat buka, saya melihat memang ada itu. Bagaimana digambarkan dengan teknologi sekarang, kalau alam semesta ini luas sekali. Dan ada miliaran sampai seperti pasir, ya, bintang-bintang di langit sana. Dan bumi salah satu dari pasir-pasir itu. Yang hidup di dalamnya 7,5 miliar manusia. Dan sekian miliar hewan, tumbuh-tumbuhan. Saya pernah dapatkan satu cuplikan foto. Diambil dengan satelit. Dan ternyata di situ diperlihatkan inilah bumi, dibuat lingkaran, inilah bumi kita. Di sebelahnya, di sekitarnya penuh dengan tak terhitung lagi bintang-bintang yang lain. Di situ ditulis Maha Suci Allah ya, yang telah menciptakan semua ini. Sementara di bumi yang satu itu, yang satu dari sekian miliar bintang, di situ Allah tempatkan kita sebagai manusia. Di mana teman-teman sekalian kita bisa menyombongkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengatakan wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kebesaranmu,
untuk mengenal kebesaran Allah SWT kita butuh melihat tadi. Lihat ke alam semesta, lihat bagaimana bintang-bintang itu. Lihat bagaimana ada bintang-bintang yang lebih besar daripada bumi yang kita tinggali sekian lipat ya besarnya. Ya, seperti beberapa planet yang dekat dengan kita, bahkan matahari jauh lebih besar. Berlipat-lipat ganda dibandingkan bumi. Semua itu teman-teman sekalian. Tidak mungkin ada tanpa pencipta. Berarti penciptanya kalau itu saja membuat kita kagum, apalagi penciptanya. Saya seringkali kadang-kadang kalau di saat langit lagi cerah ya, pernah saya lakukan itu. Saya coba di rumah saja, di rumah masing-masing mungkin Anda punya sisi rumah yang bisa melihat langit gitu kan. Coba Anda baring sambil melihat ke langit itu. Terus bertafakkur, lihat bintang-bintang yang gemerlapan di situ. Ya. Apalagi kalau pada saat bulan purnama, ada bulan yang terang. Anda lihat, itu semua tidak begitu saja. Itu bukan sebuah lukisan. Ini suatu makhluk yang bergerak. Pergantian siang malam, hujan turun, ya. Bintang-bintang gemerlapan di malam hari, matahari yang terang di siang hari. Ini semua menunjukkan kepada kebesaran itu. Keagungannya yang luar biasa. Bahkan yang uniknya teman-teman sekalian, semua bintang-bintang miliaran itu berada di bawah langit pertama. Sementara Allah sudah mengatakan, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan 7 lapis langit yang tibak, yang tersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sama semua bintang itu masih di langit pertama. Langit kedua, ketiga, sampai ke 7 ini Allahu alam. Seperti apa? Yang Nabi SAW gambarkan pada saat beliau mi'raj ke langit di malam Isra dan Mi'raj dalam surah 17 ayat 1 dijelaskan masalah itu ya. Bagaimana Allah SWT memperjalankan utusannya Muhammad SAW yang menuju ke Palestina, Isra dan Mi'raj ke langit. Dan beliau pada saat Mi'raj ke langit menembus 7 lapis langit itu. Dan menggambarkan kepada kita semua tentang bagaimana kondisi yang luar biasa yang beliau saksikan di sana. Dan itu semua teman-teman tidak mungkin ada begitu saja kecuali ada penciptanya. Maka Allah sebagai pencipta dan Anda sebagai orang beriman mendapatkan bocorannya. Anda sudah dapat ilmunya. Kalau pencipta kalian dan alam semesta dan segala sesuatunya adalah Allah. Kita sudah tahu namanya. Bahkan kita dipandu dalam syariat Allah untuk bagaimana beribadah kepadanya. Bagaimana berdoa, bagaimana berzikir, bagaimana sholat. Tata caranya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkan, yang makruh dan segala macam. Rugilah orang-orang yang tidak tahu masalah itu. Tapi kita tahu masalah itu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tahu. Ya, kita tahu semua. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hal tersebut. Sehingga makna daripada kalimat wa ta'ala jaddu, dan maha tinggi kebesaranmu. Ketahui teman-teman sekalian, orang yang tidak beriman kepada Allah SWT sedikit sekali jumlahnya. Dengan dia bilang, kok bisa Ustaz? Bukankah orang Yahudi, Nasrani, orang Hindu, Buddha dan ateis, semua ini kalau digabung lebih banyak jumlahnya dari umat Islam? Jawabannya iya memang. Tetapi teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui, itu di kalangan manusia saja hitung-hitungannya. Ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada api, ada air, ada udara, ada malaikat. Makhluk-makhluk Allah yang beriman dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak bisa memahami tasbih mereka. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita hitung semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan, semua makhluk yang lain, semua malaikat yang jumlahnya miliaran berlipat ganda dari jumlah manusia. Karena manusia saja didampingi oleh 3 malaikat. Malaikat pencatat amal baik, amal buruk, dan juga malaikat hafadzah yang menjaga dia dari hal-hal yang buruk. Kalau kita nggak dijaga oleh malaikat, mungkin sudah meninggal kita dari hari pertama kita lahir. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau populasi manusia 7,5 miliar ditambah dikali dengan jumlah malaikat yang 3 orang saja yang mendampingi manusia, setiap manusia 3, berarti dikali 3 dong. Otomatis itu berarti 22,5 miliar jumlah malaikat. Belum malaikat maut, belum malaikat yang menurunkan hujan, belum yang mengurus ini dan itu. Anda bisa baca surah 70 dan 79 tentang masalah malaikat. Itu semua menunjukkan keagungan yang luar biasa. Anda lihat di alam manusia, di alam kita, Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian tidakkah kalian lihat? Lihat dalam diri kita teman-teman sekalian. Bagaimana kulit ini ya, urat-urat sarafnya segala macam. Saya pernah lihat sebuah film dokumenter ya.
Tapi ilmiah. Ya. Cuman para ilmuwan berbicara lalu kemudian diberikan contoh-contoh ilustrasi-ilustrasi pada saat itu ya. Tentang bagaimana tubuh manusia ini sebenarnya, strukturnya seperti apa. Itu luar biasa. Bahasa para ilmuwan, tubuh manusia ini seperti sebuah pabrik raksasa yang penuh dengan banyak sekali lift-lift ya, dan pegawai-pegawai. Kapan manusia itu mensuplai makanan, masukkan sesuatu ke dalam mulutnya, maka kemudian masuk ke tenggorokannya, maka dengan secara otomatis lift-lift itu akan bergerak. Inilah sel-sel akan bergerak, kemudian bagaimana dia tiba-tiba semua ini berfungsi mengambil apa yang dia butuhkan dari makanan yang disuplai atau minuman. Kemudian dengan lift-lift ini jalan ke tubuh kita membawa ke titik-titik yang sudah ada perintahnya di situ. Dan terlalu banyak ateis yang beriman kepada Allah karena melihat semua fakta-fakta tersebut. Tadi mereka tidak mengaku ada Tuhan, sekarang harus mengaku ada Tuhan karena memang kondisinya tidak memungkinkan bahwa mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah pastikan Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu mencipta segala satunya dan Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Maka sesuatu menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita ya. Anatomi tubuh manusia, kemudian belum lagi sistem pencernaan dan segala macam. Belum lagi kita bicara hewan-hewan dari semut, gajah, sekian miliar jumlahnya. Sekian juta spesiesnya. Belum lagi air, belum api, belum udara. Belum kita bicara hewan-hewan laut, lautan, airnya dan segala macam. Keajaiban alam laut, Anda tinggal ketik di Google keajaiban alam laut, Anda akan keluar semua cuplikan, Anda bisa terkagum-kagum melihat bagaimana luar biasanya. Ini semua menunjukkan kepada keagungan dan kesempurnaan ciptaan tersebut, dan itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua masuk dalam makna ya, wa ta'ala jaddu, dan maha tinggi keagungannya. Potongan terakhir, wala ilaha ghairu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Closing doa ini penting sekali. Ya, artinya setelah kau lihat ke langit, lihat ke bumi, segala macam apa yang kau perhatikan ini, maka ketahuilah tidak ada Tuhan yang menciptakan, yang mengurus, yang mengawasi, yang menghidupkan, yang mematikan kecuali Allah. Ini makna doa iftitah.